Halo para kaum ibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Maaf sebelumnya teman-teman, Mimin jarang upload video karena akhir-akhir ini banyak kegiatan kuliah. Kedepannya Mimin janji bakal lebih rajin lagi buat upload video guys. Nah, seperti apa yang ada pada judul video kita kali ini, Mimin bakal rekomendasiin ke kalian beberapa metur manhwa part selanjutnya yang bagus dan wajib buat kalian baca. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Dan gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke videonya guys. How about this pose? Do-hyun memutuskan untuk mengambil cuti dari universitasnya karena sebuah cedera yang ia derita. Di sisi lain, pacarnya mencapakan dia dan memutuskannya, sehingga dia patah hati. Tetapi kemudian, ia ingin mengubah dan memulai hidupnya lagi dari keterpurukan. Sehingga ia memutuskan bergabung dengan sebuah klub karena saran dari temannya yang bernama Kairi. Ia mulai terjerat dengan Seha, seorang dewi di kampusnya dari Departemen Sains. Sedikit yang ia tahu tentang klub ini, dia telah bergabung dengan klub Pilates, yang kebanyakan hanya berisikan perempuan. Kehidupan kampus barunya di sebuah klub Pilates pun berjalan guys. Shall we ride? Menurut Seong Hyun, wanita yang suka berolahraga memang berbeda dan pasti ada suatu keunikan tersendiri baginya. Suatu saat, ia pindah kembali ke Seoul, tempat kota masa kecilnya dulu setelah bertahun-tahun lamanya ia pindah. Tiba-tiba, ia teringat kembali kenangan masa lalunya saat mengendarai sepeda bersama dengan cinta pertamanya, yaitu perempuan bernama Hyuni. Dan secara kebetulan, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya itu, saat secara tidak sengaja tergabung ke dalam klub bersepeda yang sama guys. Close Family. Seorang anak kecil bernama Daeman yang sekarang telah diadopsi oleh keluarga yang kaya raya, tetapi sebagai anak laki-laki dalam keluarga itu, hidupnya tidak banyak berubah. Jantungnya akan berdebar-debar setiap kali dia melihat ibu tirinya yang sangat baik dan merawat dirinya sampai saat ini. Daeman tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat. Sekarang saudari perempuan dan ibu tirinya yang cantik mulai memperhatikan Daeman sebagai seorang pria. Madam. Pada saat ia berusia 13 tahun, Dolso ditarik untuk menjadi pelayan di sebuah keluarga bangsawan yang terkenal. Pada saat pertama kali, ia ditugaskan untuk menjadi pelayan dari anak keluarga tersebut yang bernama Sohei karena usia Dolso yang masih anak-anak dan belum punya pengalaman. Dolso sekaligus menjadi teman bermain dari Sohei. Ada juga teman masa kecilnya, mereka bermain dari pelayan, bernama Yoreum. Saat mereka beranjak dewasa, timbullah cinta seketika di antara mereka bertiga guys. Switch on. Sudah 1 bulan, Kim Hae-jun berkuliah di sebuah universitas. Seharusnya ia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan kampusnya. Tetapi karena suatu keadaan, saat pesta penyambutan mahasiswa baru, ia melakukan sebuah kesalahan karena ia tidak kuat untuk minum-minum. Karena ingin muntah, Hae-jun terburu-buru dan menabrak senior perempuan bernama Yeon. Alhasil, ia memuntahkan kepada senior tersebut. Dari situlah, sebagai permintaan maaf, Hae-jun mulai menjadi pelayan senior wanita itu. Dan tetapi sampai suatu keadaan, hubungan mereka berdua berbalik 180 derajat dari sebelumnya. A Good Day to Camp. 6 bulan pernikahan di antara mereka, Yeon-soo dan istrinya tidak mempunyai waktu untuk bermesraan karena ia dan istrinya selalu disibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing. Sampai suatu hari, mereka memutuskan untuk berkemah untuk menghilangkan stres dan mungkin untuk mengatasi masalah pernikahan mereka. Tetapi kemudian,
cerita menjadi lebih menarik saat Yeonsu membuat sebuah masalah dengan wanita yang bukan istrinya. I Need You Nona. Hayoung adalah seorang mantan profesor di sebuah perguruan tinggi dan seorang perempuan yang sudah menikah. Ia tiba-tiba saja pindah menjadi tetangga di apartemennya Eun Seong. Tetapi sebuah kejadian tidak terduga terjadi di antara mereka berdua yang membuat mereka menjadi sangat canggung. Eun Seong kini menjadi tidak tertarik lagi dengan perempuan lain selain dengan Hayoung. Di sisi lain, pernikahan Hayoung sedang bermasalah sehingga akan segera bercerai. Apakah hubungan Eun Seong dan Hayoung akan berakhir bahagia? Kalian harus baca manhwa yang satu ini, guys. An Ardent Teaching Life. Yoo Dong-seo sangat-sangat mabuk karena baru saja diputuskan dan dicampakkan oleh pacarnya. Kemudian, ia memposting sebuah postingan di papan buletin universitasnya untuk menjual sebuah barang. Tetapi pada saat itu, Yoo Dong-seo yang sedang dalam keadaan mabuk malah menjual sebuah dildo di papan buletin. Dan anehnya, sebelum Yoo Dong-seo menyadari dan ingin segera menghapus postingan itu, ada seorang yang menghubunginya dan ingin membeli barang tersebut. Tidak disangka, saat mereka bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, ternyata pembelinya adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Setelah sampai di rumah, perempuan tadi sangat kaget dengan apa yang dibelinya. Ia mengira sudah membeli sebuah konsol game yang ada di postingan. Karena saat itu, konsol game yang sudah diposting Yoo Dong-seo sudah terjual. Tetapi, ia lupa untuk menandai postingan tersebut sebagai terjual. Disinilah awal pertemuan dari mereka, guys. Newton. Seorang pemuda bernama Jang Him-chan yang tidak dapat memiliki pekerjaan lain, sehingga ia memilih menjadi seorang guru privat yang datang dari rumah ke rumah. Pekerjaan ini sama sekali tidak mudah untuk dijalani karena penghasilan yang didapat juga tidak seberapa. Sampai pada suatu saat, ia pindah di suatu kota yang baru yang penuh dengan wanita yang sudah menikah dan meminta Jang Him-chan untuk menjadi guru untuk anak-anak mereka. Tiada hari yang tenang untuknya mulai sekarang. Kehidupannya kini mulai menjadi lebih berwarna. Pheromones. Taekwon seorang mahasiswa pascasarjana biasa yang mengambil jurusan kimia. Taekwon menjalani kehidupan yang cukup tidak mengenakan yang dianjurkan oleh profesornya dan dari berbagai hal setiap harinya. Sampai suatu saat, Taekwon membuat eksperimen sendiri di laboratorium untuk membuat sebuah parfum, tapi malah mengalami sebuah kegagalan. Kemudian, ia memakai parfum tersebut untuk dia tes. Tetapi dari sini, Taekwon menyadari bahwa parfum yang dibuat dari kesalahannya tersebut mampu menarik perhatian wanita. Dengan parfum yang ia buat, ia membuat kehidupannya perlahan mulai berubah. Sekarang Taekwon mulai populer di kalangan wanita. I Want a Taste. Ho-chan yang sedari kecil hanya dibesarkan oleh ibunya karena ayah dan ibunya bercerai sejak ia masih kecil. Ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya selama 20 tahun. Bahkan Ho-chan sama sekali tidak mengingat wajah ayahnya sampai pada saat ibunya menikah lagi dan akan pergi ke luar negeri bersama ayah tirinya. Sebelum itu, ibunya memberikan kartu bisnis dapur kimchi. Kemudian, ia bersama dengan teman masa kecilnya bernama Dasom pergi ke tempat yang tertulis di kartu bisnis itu. Ternyata pemilik dari restoran kimchi yang suram itu adalah ayahnya yang sudah tidak bertemu selama 20 tahun lalu. Tidak disangka, Ho-chan langsung disuruh untuk mengambil alih restoran kimchi itu. Tetapi Ho-chan malah menolaknya. Yang paling mengejutkan adalah manajer dari restoran itu adalah wanita yang sangat cantik. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi manhwa yang menurut Mimin wajib kalian baca. Cukup sampai segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri. See you di next video, guys.